Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekuatan amal dan doa di atas segala kekuatan yang ada. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekuatan amal dan doa sebagai senjata bagi orang-orang yang beriman. Berapa banyak manusia di dunia ini yang terlepas dari masalah besar karena kekuatan amal dan doa yang dia miliki. Berapa banyak orang-orang yang tersembuhkan dari penyakit beratnya setelah dia berusaha untuk berobat ke sana kemari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia melalui kekuatan amal dan doa. Berapa banyak orang-orang yang punya hajat besar yang menurut akal dia tidak mampu menunaikan hajat tersebut. Namun dia sadar bahwa dia punya kekuatan amal dan doa yang melebihi segala-galanya. Sehingga hajat besar tersebut tertunaikan dengan kekuatan amal dan doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, lamma khalaqallahu al-arda ju'ilat tamida wa wada'al jibal fastaqarrat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, saat itu goyang dan goncang bumi tersebut. Maka Allah tancapkan gunung-gunung di beberapa titik di bumi ini sehingga goncangan tersebut berhenti seketika. Fata'ajjabal malaikah biquwwatil jibal, maka malaikat pun kagum dengan kekuatan si gunung itu. Malaikat bertanya, "Ya Rabb, hal min khalqika aqwa minal jibal?" Apakah ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung? Naam, al-hadid. Aku punya besi, yang mana besi mampu memotong dan membelah gunung-gunung. Besi mampu melobangi gunung-gunung batu sekalipun. Bertanya lagi malaikat, hal min halkika aqwa minal hadid? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi? Naam, an-nar. Api mampu melelehkan besi. Tanya lagi, hal min khalqika aqwa minan nar? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada api ya Allah? Naam, al-ma. Ada makhlukku yang bernama air. Ciptaanku yang bernama air, dia punya kekuatan lebih daripada api. Terus tanya lagi malaikat, hal min khalqika aqwa minal ma? Apa ada ciptaanmu sesuatu yang lebih kuat daripada air? Naam, al-hawa. Aku punya angin, yang angin itu mampu melemparkan air dalam jumlah yang sangat besar. Terus tanya lagi malaikat, hal min khalqika aqwa minal hawa? Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat daripada angin tersebut? Naam, ibnu Adam tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Ada kekuatan yang mengalahkan semua kekuatan tersebut. Apa itu? Anak cucu Adam
hamba-hamba Allah, manusia yang melakukan amal dengan ikhlas karena Allah. Sedekahnya seorang hamba dengan tangan kanannya, yang mana tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Kekuatan amal tersebut mengalahkan segala kekuatan alam semesta ini. Maka kita harus sadar, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah memberikan kekuatan yang besar pada diri kita. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam punya hajat yang sangat besar untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Sabak, negeri Yaman, ke Palestina. Maka saat itu ditawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di bawah penguasaannya pada saat itu. Maka si Ifrit, golongan daripada jin, dia mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan datangkan singgasana Ratu Balqis dari negeri Yaman pindah ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu ya Sulaiman. Namun Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam ingin sesuatu yang lebih cepat lagi. Maka ada kekuatan yang lebih cepat daripada kekuatan jin tersebut. Seorang laki-laki mengatakan, ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan singgasana tersebut sebelum engkau mengedipkan matamu. Itulah kekuatan doa, itulah kekuatan amal yang bisa mengalahkan segala macam kekuatan alam semesta. Begitu juga yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya beliau, khalifah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu Amr bin As radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Mesir. Saat itu kekeringan melanda kota Mesir. Sungai Nil berkurang airnya. Maka pada saat itu kebiasaan mereka mengadakan upacara menumbalkan seorang perawan untuk mengalirkan sungai Nil. Dan itu merupakan kebiasaan mereka sejak dahulu. Amr bin As sebagai gubernur risau atas perkara tersebut. Bagaimana cara menghentikannya? Maka dia mengabarkan berita ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dengan kekuatan amal Umar bin Khattab, dengan kekuatan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia cukup mengirimkan sepucuk surat kepada sungai Nil. Min Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Nahrin Nil. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Apa kata Umar bin Khattab? In kunta tajri min kibalika fala tajri. Kalau kamu wahai sungai mengalir atas kehendak kamu, tidak perlu kau mengalir lagi. Wa in kunta tajri min kibalillah fajri. Tapi kalau kamu mengalir atas izin Allah, maka melalui sepucuk surat ini mengalirlah kamu. Maka terbukti kekuatan doa dan amal mengalahkan segala kekuatan yang ada. Ternyata dalam satu malam 16 hatta meningkat. Air menaik, air menaik, air menaik setinggi 16 hasta. Itulah kekuatan amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita semua memiliki kekuatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada seseorang yang ketika dia memiliki hajat dia tidak minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kita melalui kekuatan amal dan doa. Akhlis li amalak wala tas'alni.
fa inni u'tika afdalu mimma ataitu sa'ilin. Wahai hambaku, kata Allah, ikhlaskan amalmu untukku. Tidak perlu kau banyak minta. Kalau amalmu benar, yakinmu benar, ikhlasmu benar, tanpa kau minta aku berikan yang terbaik untuk kamu. Tal'ab, wahai hambaku, kata Allah, aku ciptakan kamu untuk beribadah kepada aku, untuk menyembah aku dengan sebaik-baiknya. Maka jangan kau main-main saat beribadah. Wa takafaltu 'alaika birizqi fala tat'ab, dan aku telah sempurnakan rizki untuk kamu. Maka jangan kau habiskan waktu kamu hanya untuk mengejar ke sana kemari, tapi kau lupa ibadah kepada aku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Wahai hambaku, kata Allah, kalau kau berhasil mendapatkan aku, kau akan berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ketika kau gagal mendapatkan aku, maka kau akan gagal mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sayangnya hari ini, ketika seseorang punya hajat, dia lupa kepada Allah. Ketika seseorang dalam keadaan masalah besar, dia lari daripada Allah. Bagaimana dia menemukan penyelesaian? Dengan cara tersebut. Antumul fuqara ilallah. Kalian semua membutuhkan Allah. Manusia miskin, makhluk tidak punya kemampuan apa-apa. Semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurnakan ibadah kita kepada Allah, maka permintaan kita pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati. Siapa orang yang disibukkan dengan ibadah kepada Allah, siapa orang yang disibukkan dengan Al-Quran sampai dia lupa meminta sesuatu kepada Allah. Karena apa? Karena dia rajin ibadah, lupa berdoa, lupa meminta kepada Allah. Karena apa? Karena dia selalu istiqomah taat kepada Allah. A'taituhu afdalu mimma ataitu sa'ilin. Kata Allah, tetap orang itu aku berikan yang terbaik untuknya dibandingkan orang yang hanya meminta tapi dia tidak menyibukkan diri dalam ibadah kepada aku. Ketaatan kita kepada Allah adalah solusi. Doa yang Allah berikan kepada kita juga merupakan senjata yang sangat ampuh. Maka jangan sampai lupa dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, karena kita berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, berusaha menunaikan hajat-hajat yang ingin tunaikan, sehingga kita lupa daripada ibadah, lupa datang ke rumah Allah, lupa membaca firman-firman Allah. Tafarraq li ibadati, lapangkan waktumu untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Amla sadraka ghinnan wa asuddu fakraka. Aku akan penuhi hati kamu dengan rasa kaya dan aku akan tutup pintu kefakiran dari hidupmu. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu bandel, kamu tetap tidak mau taat kepada aku, mala'tu yadaika syughlan wa lam asuddu fakraka, maka aku akan tambahkan kerepotan di kedua tanganmu dan pintu kefakiran tidak aku tutup dari kehidupan kamu. Nampaknya repot, nampaknya sibuk dia berusaha dengan akalnya, dengan kekuatan jasadnya untuk menyelesaikan masalah, tapi dia lupa berdoa. Dia lupa memperbaiki ibadah dia kepada Allah. Ini adalah keputusan yang salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bagi orang-orang yang berdoa, pasti Allah akan kabulkan doa dia. Asalkan syarat-syarat diterimanya doa dia tunaikan. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku akan berikan permintaan kamu. Berdoalah kamu kepada aku akan kabulkan doamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah marah kepada seseorang yang sombong. Dia tidak mengandalkan Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Dia lupakan Allah untuk menunaikan hajatnya. Dia yakin dengan kekuatan dan kehebatannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan tidak mau berdoa kepada aku, tidak mau minta sesuatu kepada aku, tidak menyandarkan hajat-hajatnya kepada aku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kenapa dalam keadaan hina? Karena dia sombong. Dia tidak yakin atas kebesaran Allah. Dia tidak meminta kepada Allah. Padahal Allahus Samad, Allah tempat bersandar. Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, ketika mereka tanya tentang diriku, katakan kepada mereka bahwa aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Sampai sedemikian rupa Allah sampaikan melalui Nabi kita. Supaya kita ini yakin bahwa Allah dekat dengan kita. Supaya kita ini yakin Allah mendengar doa kita. Supaya kita ini yakin Allah mampu memberi permintaan kita. Andaikan seluruh manusia di dunia ini secara bersamaan minta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua permintaan manusia itu, tetap khazanah Allah tidak berkurang sedikit pun, karena Allah Maha Kaya dan mampu segala-galanya. Amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifas su'. Siapa yang mampu mendengar doanya orang yang sedang berhajat? Siapa yang mampu menyelesaikan masalah orang-orang yang sedang bermasalah? Siapa yang mampu menunaikan kebutuhan orang-orang yang sangat mendesak kebutuhannya? Siapa yang mampu selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, supaya kita betul-betul yakin atas kebesaran Allah. Dan kita gunakan doa kita dan amal kita untuk meminta sesuatu kepada Allah. Seseorang yang terperangkap masuk ke dalam gua, tidak ada jalan keluar sama sekali pada saat itu. Apa yang menyebabkan mereka selamat dari musibah besar? Yang menyebabkan mereka selamat dari musibah besar adalah kekuatan amal dan doa. 3 orang ini tawassul kepada Allah, minta kepada Allah melalui amal ikhlas yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, supaya Allah selesaikan masalahnya. Yang pertama, kekuatan sedekah kepada pekerja-pekerjanya. Yang kedua, kekuatan birrul walidain, ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Yang ketiga, kekuatan melepaskan diri dari dosa, padahal kesempatan berbuat dosa ada di depan matanya. Dia lepaskan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu orang tersebut memanjatkan doa kepada Allah melalui amalan-amalan ikhlas yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Maka sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak masuk akal terjadi pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala lepaskan mereka dari musibah yang sangat besar. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita yakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang besar kepada kita dengan yang namanya amal dan doa. Amal dan doa. Bagaimana caranya supaya doa kita diijabah oleh Allah? Jangan kita makan yang haram. Tinggalkan segala bentuk maksiat dan dosa. Dan jangan putus asa dalam meminta sesuatu kepada Allah. Kadang-kadang hari ini kita berdoa belum Allah kabulkan, kita tinggalkan doa dan sangka buruk kepada Allah. Ini keputusan yang salah. Idza sa'ala abdi wa ana uhibbuhu. Ketika seorang hamba yang aku cintai minta sesuatu kepadaku, kata Allah,
Fakultu li malaikati, aku katakan kepada malaikatku, ya malaikati, wahai malaikatku, amsik mas'al. Tahan dulu apa yang dia minta, jangan diberi sekarang. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena aku masih rindu dengan rintihan dia di hadapanku. Aku masih senang mendengar jeritan dia di hadapanku. Aku masih ingin melihat tetesan air mata dia di hadapanku. Layyali jannar rajulun bakat min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk neraka seorang laki-laki yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita hari ini belum dikabulkan, jangan putus asa dan jangan lari dari Allah. Terus kita minta, terus kita berdoa. Karena di akhirat nanti manusia akan gembira ketika dia tahu ternyata doa-doa yang belum Allah berikan, belum Allah bayar di dunia, Allah suguhkan untuk mereka di akhirat nanti. Saat dia bingung, saat dia susah, saat dia repot, saat dia perlu bantuan, ternyata datang pertolongan. Dari mana pertolongan itu? Pertolongan itu ternyata dari doa-doa yang pernah dia minta kepada Allah di dunia ini, tapi Allah belum berikan untuknya di dunia, namun Allah berikan untuknya di akhirat nanti. Maka tidak akan merugi orang yang berdoa. Tidak akan menyesal orang yang berdoa. Karena doa merupakan ibadah. Dan Allah senang kepada orang yang berdoa kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت